Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Susanti dengan NIM 1192072457. Saya dari Ilmu Hukum F semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zona wilayah laut. Yang pertama yaitu garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut Unclos 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik keluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah. Low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur dengan demikian. Garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tertentu. Macam-macam garis pangkal di dalam Unclos 1982 yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis pangkal penutup, dan garis pangkal lurus kepulauan. Yang kedua yaitu perairan pedalaman. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yaitu muara sungai, teluk pelabuhan. Sebelumnya dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1998, Konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan perairan pedalaman didefinisikan sebagai perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauannya, kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara pantai. Yang ketiga yaitu perairan kepulauan. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan antara pulau-pulau. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah suatu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah. 4 yaitu laut teritorial. Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka yang laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dalam kepulauan atau perairan internal. Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km dan panjang garis pantainya sampai 81.000 km. Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata pencarian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencarian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batas laut teritorial, batas landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. 5. Zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Zona tambahan di dalam pasal 24 1 Unclos 3 menyatakan bahwa zona tambahan adalah suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk 1. Mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. 2. Menghukum pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut. 6 yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis
dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Melakukan penanaman kabel dan zona ekonomi eksklusif, yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Indonesia memiliki luas 2.936.345 km. 7. Laut lepas. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona Z. Laut lepas mendukung perikanan yang melimpah, menyediakan habitat dan jalur migrasi paus, hius, penyu, dan burung laut. Laut lepas merupakan ruang yang semakin sibuk, kemajuan pesat dalam teknologi dan meningkatkan permintaan barang dan perdagangan. Beberapa dekade terakhir berakhir hampir tidak ada bagian dari lautan termasuk perairan yang jauh dari pantai ini tetap tidak tersentuh oleh aktivitas industri manusia. Saat ini organisasi regional dan sektoral yang berbeda mengelola ruang bersama tersebut dengan sedikit koordinasi antara organisasi dan mengarah pada degradasi lingkungan laut dan sumber dayanya. Wilayah ini milik semua orang, namun pemerintah saat ini tidak memiliki mekanisme hukum yang komprehensif untuk melindungi kehidupan laut lepas. Laut lepas sangat penting bagi kehidupan di bumi dengan kedalaman rata-rata lebih dari 4 km dan kedalaman maksimum lebih dari 10 km. Perairan ini menopang berbagai fauna dan flora laut dan berfungsi sebagai jalur bagi spesies yang bermigrasi seperti paus, hius, burung laut, tuna, dan penyu. Meskipun daerah-daerah ini terpencil dan terbukti sulit untuk dijelajahi, para ilmuwan memperkirakan bahwa mereka mewakili sekitar 95% dari habitat bumi. Mungkin ada jutaan spesies yang belum ditemukan di luar yurisdiksi nasional. Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.